Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Kita memasuki bulan yang kedua di tahun 2022. Dengan syukur dan doa serta harap bahwa Tuhan terus melindungi kita semua di dalam tahun 2022 ini. Dengan kasih, dengan kekuatan dan anugerah serta berkat-Nya. Oleh sebab itu, pagi ini kembali kita akan memasuki persekutuan doa pagi. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, hari lepas hari kami lewati, kini kami sudah masuki bulan kedua dari tahun 2022. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak melupakan kami sedetik pun. Kasih dan kuasa-Mu kami yakini akan terus menyertai perjalanan hidup kami. Dan akan tetap menyertai kami juga hari ini dalam persekutuan doa pagi ini. Dalam kesadaran bahwa kami tidak bisa menjalani hidup sendiri dengan kekuatan dan kemampuan kami. Maka kami mau datang dan sujud di hadapan-Mu, berdoa dan mendengar sabda-Mu, yang senantiasa kami mau jadikan panduan hidup keseharian kami. Sebab itu pakailah hamba-Mu yang tidak berdaya ini, untuk menjadi alat-Mu, memperdengarkan kehendak-Mu, melalui pembacaan dan pemberitaan firman. Anugerah-Mu, ya Tuhan, kiranya bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua yang disampaikan dan diperdengarkan terjadi dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, akan menguatkan, mengarahkan langkah-langkah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Firman-Nya Tuhan, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terambil dari 1 Korintus pasal 9, ayat yang pertama sampai yang ke-16 berbunyi demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya?
Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan kesehariannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, bacaan kita terkait bukan saja urusan rasul, urusan utusan Tuhan, urusan pendeta, kalau istilah masa kini. Dan karena itu saya mencoba untuk menggunakan tema jangan jadi batu sandungan. Sebuah istilah dan urusan yang bukan melulu urusan para pendeta, hamba Tuhan, melainkan urusan universal bagi semua kita orang percaya. Sebab di atas pundak kita terletak tugas dan tanggung jawab untuk bukan saja memberitakan Injil, tetapi menghidupi Injil itu dalam sikap dan perilaku, sekaligus menghindari masuk dalam godaan dan cobaan untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk kepentingan pribadi, bukan urusan umat, bukan urusan jemaat, melainkan demi kepentingan sendiri. Dengan kata lain, menjadi batu sandungan adalah menjadi sebab orang lain terjatuh imannya, meninggalkan Tuhan karena perilaku kita. Ini adalah tugas yang berat. Tugas menjaga agar teman, sahabat, orang beriman tidak meninggalkan imannya karena perilaku kita yang mencemari nama Tuhan. Berperilaku yang tidak pantas sebagai anak Tuhan, sehingga orang lain terpengaruh imannya, lalu menyangkali imannya itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, pertanyaan paling sulit adalah apa urusannya dengan saya? Sejauh saya tidak mencuri, tidak melakukan yang jahat di mata hukum, itu kan hak saya.
bahwa yang lain menjadi goncang imannya karena saya, itu kan urusan masing-masing. Sejauh saya tidak merampoknya atau tindakan kriminal lainnya. Saya menghayati bahwa setiap perilaku dan kata-kata kita dapat mempengaruhi teman, sahabat, atau sesama kita. Kalau itu bersifat positif, tidak masalah. Malah bersyukur kalau itu membawa pengaruh negatif. Ini adalah bagian tugas seorang pemberita Injil. Tanpa suara, yaitu melalui sikap, kelakuan, dan kepribadian kita sehari-hari dalam segala hal. Bukan cuma terkait dengan urusan spiritual. Seluruh hidup kita adalah urusan spiritual. Di sana menjadi cerminan hidup beriman. Walau secara pasif, tanpa suara, menjadi urusan spiritual kita, iman kita, kesaksian kita kepada saudara kita. Kita kembali kepada urusan Rasul Paulus yang menjadi prinsip Rasul dalam menjalani hidup pelayanannya serta hidup pribadinya sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan, bukan sambil mencari kepentingan sendiri, sekalipun itu membuatnya semakin susah dan berat. Karena itu bagi Rasul Paulus sebuah pelayanan tidak sekedar dimulai dengan tawaran atau niat sendiri atau ajakan teman. Sebuah pelayanan harus selalu dimulai dengan pengalaman spiritual, di mana terjadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Yang saya maksudkan bukanlah pengalaman di mana mata jasmani kita melihat Tuhan, entah di atas awan atau di tempat lain. Perjumpaan itu harus kita maknai sebagai pengalaman spiritual, di mana Tuhan Yesus kita rasakan kehadirannya dalam diri dan hidup kita secara personal, bukan dalam makna empiris yang kelihatan dengan mata jasmani, dapat dirasakan dengan tangan, kalau zaman now terekam dalam kamera gadget kita. Lalu dengan bangga kita pertunjukkan pada teman dan sahabat kita bahwa kita sudah melihat Tuhan. Ini buktinya. Lihat saya berfoto dengan Yesus, misalnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Ada banyak pernyataan semacam itu yang harus dimaknai secara spiritual, namun diekspresikan dalam perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Misalnya seperti Rasul Paulus dari sikap perlawanan dengan Tuhan Yesus. Ia kemudian menjadi rasulnya, menjadi utusannya. Alasan yang berikut, Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat Korintus adalah buah kerasulannya, hasil dari pelayanannya. Pelayanan memberitakan Injil Yesus Kristus. Namun ini diungkapkan bukan dengan kesombongan, tetapi sekedar untuk menunjukkan bahwa ada relasi keterkaitan Paulus dengan jemaat. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada udang di balik batu dalam pekerjaan dan pelayanan Rasul Paulus. Dalam ketulusan dan kesungguhan ia telah bekerja bagi pekerjaan pemberita Injil, memberitakan karya Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan di Korintus khususnya, dan bagi umat manusia pada umumnya. Dalam suratnya ini Paulus mengatakan, jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Tetapi Rasul Paulus mengatakan, jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kami menuai hasil duniawi dari kamu?
Tetapi ini harus dibawahi dengan garis merah, garis tinta merah. Tapi Rasul Paulus tidak melakukannya. Dunia mengenal kata timbal balik. Dunia mengenal kata upah. Tapi apa yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan? Sebuah pelayanan pada sesama, sebuah pelayanan untuk Tuhan, sebuah tindakan yang lebih dengan tujuan mengenalkan seseorang kepada Tuhan. Itu adalah karya bagi Tuhan. Dan upahnya terserah pada Tuhan. Sebab kita berhutang pada Tuhan. Dan pelayanan kita adalah tanda syukur. Dan seseorang yang melakukan pelayanannya dengan sikap ini, sesungguhnya sama seperti Rasul Paulus, dijaga dan dipelihara Tuhan. Demikian juga hamba-hambanya dan pelayan-pelayannya. Kemegahan seorang pelayan adalah bukan pada sikap bangga pada hasil karyanya, melainkan sikap syukur pada Tuhan yang menyelamatkan dan memperkenankan dirinya melayani Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, "Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, panggilan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan sebagai syukur. Melayani Tuhan bukan nanti di surga, melainkan kini, di sini, saat ini, di tengah pandemi COVID yang menyulitkan hidup banyak orang. Gimana caranya? Dalam hidup yang sulit ini, saya juga akan buntu jalan. Tapi itulah panggilan hidup di tengah kesulitan hidup. Bukankah Rasul Paulus juga berada dalam posisi susah? Pelayanan itu bukan satu pekerjaan mudah. Kalau ada waktu, kalau ada rezeki dan sebagainya. Tetapi panggilan Tuhan adalah soal memberi diri. Itu salib. Kita semua disusahkan oleh COVID. Tapi bukan saat dan masa di mana kita dengan enteng berkata, gak bisa. Bagi Rasul Paulus adalah tidak mudah untuk berjuang untuk hidupnya. Dan saat yang sama melayani sesamanya. Seperti banyak dari kita yang mengatakan, bagaimana melayani? Anak-anak masih kecil, tidak ada yang urus. Atau bagaimana melayani? Saya pulang kerja sampai malam, sudah capek, belum urus rumah, nggak sempat. Itu bahasa-bahasa yang sering terucap oleh seseorang. Apa yang dilakukan Rasul Paulus adalah sebuah keteladanan. Dia berjuang untuk menghidupi dirinya. Tapi pada saat yang sama ia memberi diri bagi Tuhan. Dan itu dilakukannya dengan penuh syukur pada Tuhan. Dan tidak menuntut pada yang dilayani sesuatu sebagai imbalan. Bukankah itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang bukan saja mengajar, tapi juga memberi diri bagi manusia. Mari kita meneladani apa yang Rasul Paulus ungkapkan dan jalani dalam hidup. Bukan karena mudah. Bukan karena ada waktu. Bukan karena kelebihan uang. Bukan karena apapun. Bahkan kita menghayati sebuah pelayanan adalah sebuah pengorbanan. Tetapi bukan dengan makna sebagai sebuah tindakan sembrono. Seperti Rasul Paulus bukan membebani seseorang yang lain, melainkan membebani dirinya lebih lagi. Mari teladani Rasul Paulus. Taati firman-Nya.
jalani panggilan Tuhan menolong sesama kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami menghadap hadirat-Mu. Bersyukur untuk setiap keadaan, setiap situasi dalam hidup yang kami jalani. Nah, itu menyenangkan atau menyusahkan. Karena kami tahu bahwa di sana ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, tanpa terasa sudah 1 bulan kami lewati 2021 ini. Dan firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu mensyukuri. Kami sadar ya Tuhan, dengan bersyukur kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu. Sebab Engkaulah sumber kehidupan. Dalam susah dan senang, dalam ancaman dan ketenangan, Engkau selalu hadir dengan rahmat dan anugerah-Mu. Dalam kecukupan dan kekurangan, dalam sakit dan sehat, Engkau selalu ada menyertai kami. Biarlah dengan sikap itu ya Tuhan kami hadapi COVID. Dalam syukur dan berserah, kami tahu bahwa Engkau bekerja di dalam kami dengan tidak saling menyalahkan. Kami saling menopang dan dalam saling percaya Engkau hadir dan akan selalu hadir. Kiranya hikmat dan anugerah Engkau berikan ya Tuhan, sehingga kami dimampukan mengatasi dan melakukan disiplin di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Dan semuanya biarlah melekat dalam sikap, sifat, dan tindakan kami. Sehingga kami dapat saling melindungi dan bukan saling menularkan. Kami bisa saling menguatkan dan bukan saling menjatuhkan. Ya Tuhan, biarlah dengan satu hati, selaku bangsa, kami boleh mengatasi COVID ini ya Tuhan. Dan juga beban-beban persoalan ekonomi lainnya. Dan kami berseru kepada-Mu, tolonglah kami. Kami juga berdoa buat mereka yang terkena bencana alam, yang menghadapi longsor, banjir, gempa. Selaku bangsa kami memohon kuatkan kami, serta tiap upaya untuk mengatasinya. Karena itu pimpinlah pemerintah Indonesia khususnya, mengatasi masalah demi masalah dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Seluruh sejarah yang kami alami, biarlah membawa kami menjadi bangsa yang kuat dan bersatu, tabah. Sebab kami yakin cobaan tidak Engkau berikan melebihi kekuatan dan kemampuan kami. Kami bersandar pada kekuatan-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan dalam ibadah online, tetap dapat menghayati sembahnya pada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan berkati Bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian semua.
Selamat pagi.